Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu tanggal 14 Mei 2023 tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, suatu kali Joni mendapat hadiah undian berupa uang tunai sebesar 200 juta. Ia pun segera pergi ke bank untuk mencairkannya dan mengecek apakah uang itu sudah masuk ke rekening. Benar saja, uang itu memang telah masuk ke rekeningnya. Dalam perjalanan menuju kembali ke rumah, Joni yang membawa sepeda motor terus tersenyum sumringah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ban sepeda motornya bocor terkena pecahan kaca. Biasanya, jikalau mengalami hal ini, Joni pasti akan bersungut-sungut. Namun kali ini Joni tetap bersukacita. Joni pun membawa sepeda motornya ke bengkel untuk diperbaiki. Namun kemudian setelah melanjutkan perjalanan, Joni terpaksa harus terjebak macet parah di sebuah persimpangan jalan. Joni baru bisa melaluinya setelah 30 menit menunggu. Biasanya Joni akan menggerutu, namun Joni tetap saja bersukacita. Di sepanjang perjalanan, Joni hanya memikirkan uangnya, sehingga apapun yang Joni alami tidak mempengaruhi sukacitanya. Demikian juga dengan kita. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, dan seberat apapun pergumulan yang mungkin kita hadapi, bila kita tetap bersukacita, maka hal itu akan membuat perbedaan. Kita akan tetap mampu melewatinya. Saudara yang terkasih, setiap manusia pasti ingin menikmati hidup sukacita. Jika tidak, berarti perlu dipertanyakan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa berbagai jenis penyakit sekarang ini disebabkan karena kurangnya atau tidak bersukacita. Manusia stres dan jatuh dalam berbagai jenis penyakit. Itu sebabnya ketika ada orang yang sakit, kita hibur atau kita kuatkan dengan perkataan, jangan banyak berpikir, atau tidak usah dipikirkan semuanya. Ada berbagai faktor yang menghambat kita bersukacita. Bisa karena gangguan dari luar, tetapi bisa juga oleh diri sendiri. Dalam khotbah ini terjadi gangguan
yang menyebabkan hilangnya sukacita. Euodia dan Sintike adalah rekan Paulus dalam mewartakan Injil. Mereka memang mewartakan Injil dengan penuh sukacita. Pertumbuhan Injil saat itu sangat pesat. Banyak orang menjadi pengikut Tuhan dan persekutuan Kristen bertumbuh. Siapa yang membuat pertumbuhan itu? Disinilah timbul masalah. Euodia dan Sintike masing-masing mengklaim bahwa pertumbuhan itu karena kehebatan mereka. Euodia memposisikan dirinya lah yang banyak berjuang. Demikian juga Sintike menempatkan dirinya sebagai yang sangat berjasa. Ini adalah kesombongan. Hubungan mereka menjadi retak. Sukacita mereka menjadi kurang. Hal ini tentu saja menghambat percepatan pemberitaan Injil. Karena itu, Paulus menasihati mereka supaya sehati sepikir. Tapi memang orang sombong susah untuk dinasihati. Paulus juga meminta kepada Sunsugos yang juga pemberita Injil untuk menengahi masalah Euodia dan Sintike agar mereka berdamai. Saudara yang terkasih, semua orang pasti pernah berada dalam situasi yang buruk. Sebagian mungkin berada dalam penderitaan, yang lain mungkin berada di tengah perselisihan. Di tengah situasi yang buruk, sebagian orang cenderung menyikapi keadaan dengan cara yang buruk juga. Mereka menyalahkan orang lain, tidak bisa menerima keadaan. Tidak jarang mereka bahkan menjadikan keadaan yang buruk sebagai pembenaran bagi sikap mereka yang buruk. Khotbah ini mau mengajarkan sikap yang berbeda. Kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Respon kita tidak boleh ditentukan oleh keadaan. Kuncinya di sini adalah cara pandang atau perspektif. Keadaan yang sama bisa dipandang secara berbeda dengan lensa yang berbeda pula. Jadi yang paling perlu untuk diubah adalah cara pandang terhadap suatu keadaan. Mereka yang terlalu ngotot mengubah keadaan justru sering kehilangan gambaran besar. Situasi yang buruk tidak menghalangi Paulus untuk memberikan sikap yang baik. Kuncinya terletak pada perspektif teosentris. Hanya perspektif dari atas yang memampukan Paulus untuk menyikapi semua keadaan ini dengan baik. Sikap positif apa sajakah yang muncul dari cara pandang yang dari atas ini? Pertama, bersukacita di dalam Tuhan. Nasihat untuk bersukacita muncul berkali-kali dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Beberapa muncul dalam kalimat pernyataan, beberapa dalam kalimat perintah. Hanya di pasal 4 ayat yang keempat, Paulus memberikan perintah ini sebanyak 2 kali. Pengulangan ini jelas menyeratkan sebuah penegasan. Banyak orang mungkin tidak mampu menemukan alasan untuk bersukacita di tengah situasi yang buruk. Mereka perlu diberi dorongan dan alasan. Jika kita sedang menghadapi persoalan yang berat dan mendengar nasihat seperti ini dari orang lain, kita mungkin akan menganggap orang tersebut terlalu menggampangkan masalah. Kita menilai orang tersebut peka terhadap perasaan kita. Pada saat Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia sedang berada di dalam penjara. Selama pemencaraannya, sebagian orang mencoba menambah bebannya di penjara dengan cara memberitakan Injil secara tidak tulus. Paulus belum mengetahui apakah dia nanti akan dihukum mati atau dibebaskan oleh kaisar. Jemaat Filipi yang dia cintai juga bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Mereka masih menghadapi penganiayaan. Mereka mengalami masalah relasional, ancaman ajaran sesat,
juga ada di depan mata. Alasan yang diberikan oleh Paulus untuk bersukacita adalah di dalam Tuhan. Konsep di dalam Tuhan berkali-kali muncul dalam tulisan Paulus. Maknanya cukup beragam. Salah satunya mengarah pada kedaulatan Allah. Paulus menyerahkan rencana dan keyakinannya di dalam Tuhan. Jemaat akan mampu berdiri teguh jika berdiri di dalam Tuhan. Jadi kita perlu mengingat bahwa sumber sukacita kita adalah kedaulatan Tuhan atas segala keadaan, bukan selalu pada perubahan keadaan yang Dia mungkin lakukan. Yang kedua, berbuat baik karena Tuhan. Ketika kita berada dalam keadaan yang pahit, kita seringkali menjadi pribadi yang pahit. Kita menjadi pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Tidak jarang kita malah melukai orang lain sebagai reaksi kemarahan dan kekecewaan kita. Paulus menasihati kita untuk menunjukkan kebaikan hati di depan semua orang. Apa yang dimaksud kebaikan hati di sini? Mengapa terlihat di depan semua orang? Apakah itu tidak bertabrakan dengan nasihat Yesus bahwa kita dilarang memamerkan kebaikan kita di depan orang? Kata kebaikan hati tidak merujuk pada pemberian sesuatu kepada orang lain. Kata ini seringkali muncul dalam konteks perselisihan. Dalam beberapa konteks, kata kebaikan hati dikontraskan dengan sikap pemarah atau bengis. Intinya terletak pada sikap yang tidak reaktif di tengah relasi yang buruk. Kita berpikir panjang dalam menyikapi suatu persoalan. Rahasia untuk tetap tenang dalam segala keadaan adalah Tuhan sudah dekat. Sekilas kita mungkin memahami frasa ini sebagai rujukan pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Penyelidikan yang lebih teliti ternyata tidak mengarah ke sana. Rujukan pada kedatangan di akhir zaman dalam Alkitab biasanya ditambah dengan kata kedatangan atau parusia. Tambahan seperti ini tidak muncul di ayat yang kelima. Yang dimaksud oleh Paulus adalah penyertaan dan intervensi Tuhan ke dalam situasi spesifik yang sedang kita hadapi. Tuhan dekat, berarti Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan sudah dekat, berarti Dia segera akan bertindak. Kita tidak sendirian. Allah sedang mengontrol keadaan kita. Kesadaran tentang siapa yang memegang kontrol atas hidup kita ini akan menolong kita untuk tidak reaktif dalam keadaan seburuk apapun. Kita tidak mudah marah, jengkel, kecewa, atau putus asa karena kita meyakini bahwa Tuhan mengendalikan keadaan kita. Yang ketiga, tidak khawatir dalam segala keadaan. Khawatir itu manusiawi, khawatir itu normal. Manusia normal punya rasa khawatir. Khawatir itu bisa dimiliki oleh siapa saja, orang Kristen dan bukan orang Kristen, orang desa dan orang kota, orang kaya dan orang miskin, pejabat dan rakyat biasa, rohaniawan dan anggota jemaat. Kekhawatiran orang kaya tidak lebih besar dari khawatirnya orang miskin. Orang kaya khawatir mengenai masa depan kekayaannya. Orang miskin khawatir dengan masa depan kemiskinannya. Mereka yang sudah berumur dan belum menikah khawatir umur mereka akan jatuh tempo. Mereka yang sudah menikah khawatir akan masa depan rumah tangganya, anak-anaknya, dan lain-lain. Mereka yang usia lanjut khawatir masa tua mereka akan kurang diperhatikan oleh anak-anaknya. Mereka yang sedang menderita sakit khawatir apakah mereka akan sembuh atau tidak.
Mereka yang sehat pun khawatir suatu waktu mereka akan sakit. Terlalu panjang kalau dituliskan semua satu persatu rasa khawatir manusia itu. Tidak akan ada habisnya dan tidak cukup satu buku untuk menuliskannya. Intinya banyak dan sangat banyak. Khawatir adalah perasaan ketidakpastian dan ketakutan yang memakan banyak waktu, dan itu adalah dosa. Ada dua alasan mengapa kekhawatiran itu dosa. Pertama, karena itu menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita melakukan dosa kekhawatiran, kita hidup seolah-olah Tuhan tidak ada, dan kita hidup seolah-olah kita sendiri yang dapat menyelesaikan masalah kita. Kedua, karena itu mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup ini. Selama kita khawatir, kita tidak dapat melakukan hal-hal lain. Kita dicekik oleh kekhawatiran. Tetapi bagaimana kita bisa tahu ketika kekhawatiran hidup menjadi sebuah dosa? Berikut adalah 3 pedoman praktisnya. Yang pertama, ketika hal yang Anda khawatirkan adalah hal pertama yang Anda pikirkan di pagi hari dan hal terakhir yang Anda pikirkan di malam hari. Kedua, ketika Anda mendapati diri Anda memikirkannya di setiap waktu luang. Yang ketiga, ketika Anda menemukan diri Anda mengungkitnya dalam setiap percakapan yang Anda lakukan. Keadaan buruk berpotensi bukan hanya untuk merampas sukacita dan sikap baik dalam diri kita. Keadaan buruk juga seringkali menumbuhkan kekhawatiran dan ketakutan. Di tengah situasi seperti ini, Paulus menasihatkan kita untuk tidak khawatir. Kata kerja khawatir pada dirinya sendiri tidak selalu mengandung arti yang negatif. Kata ini bisa berarti negatif atau positif. Timotius dipuji oleh Paulus karena memikirkan kepentingan jemaat Filipi. Yang jadi masalah adalah jika kadar memikirkan kepentingan ini berlebihan. Jika kadarnya berlebihan, di situ telah terjadi perubahan dari perhatian menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran perlu diwaspadai dan dilawan. Paulus memberikan cara untuk menaklukkan kekhawatiran, yaitu nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam teks Yunani, frasa nyatakanlah kepada Allah sengaja diletakkan di bagian terakhir, karena bukan itu yang sedang ditekankan di sini. Jemaat Filipi pasti akan menyatakan persoalan kepada Tuhan. Mereka tidak perlu dinasihati untuk melakukan itu. Yang ditekankan oleh Paulus adalah bagaimana mereka seharusnya menyatakan hal itu kepada Allah. Paulus memberikan penjelasan yang cukup panjang. Dalam segala hal, dalam doa, dalam permohonan, dan dengan ucapan syukur. Penjelasan ini mengajarkan bahwa berdoa tidak identik dengan memohon. Doa lebih luas daripada sekedar meminta. Itulah sebabnya Paulus membedakan antara dalam doa dan dalam permohonan. Doa bukan hanya tentang permohonan, tetapi membangun hubungan. Persandaran bukan penyampaian tuntutan. Di dalam doa kita menyatakan segalanya, bukan hanya permintaan. Kita bisa sekedar mencurahkan isi hati kepada Allah. Kita bisa sekedar menikmati pembicaraan dengan Allah. Yang tidak kalah penting, doa juga harus dilakukan dengan ucapan syukur. Kebenaran ini kelihatannya sederhana, tetapi sering kita lupakan. Kita kadangkala meminta dengan tuntutan, kekecewaan, kemarahan, bahkan ancaman kepada Tuhan. Sikap seperti ini menyiratkan bahwa kita kurang memahami kebaikan Tuhan.
hati yang bersyukur mengikis kekhawatiran karena terus mengingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan di sepanjang jalan. Bukan hanya itu, seberapa besar ucapan syukur kita kepada Tuhan ditentukan oleh seberapa besar kita meyakini kebaikan Tuhan dalam segala keadaan. Ketika kita menyampaikan semua isi hati kita kepada Allah dalam doa dengan penuh ucapan syukur, Allah menjanjikan kedamaian yang melampaui segala akal. Allah akan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, di sini sangat penting. Kedamaian tidak terpisahkan dari Kristus. Kristus menyediakan kedamaian yang melampaui segala akal, yaitu kita didamaikan dengan Allah. Allah juga akan selalu menyediakan kedamaian yang sama untuk persoalan yang berbeda. Inilah yang menjadi alasan bagi keyakinan kita bahwa janji Allah untuk memberikan kedamaian pasti akan dilaksanakan. Tuhan sudah melakukan. Tuhan akan melakukan terus-menerus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur adalah jenis doa spesifik yang Allah inginkan, yaitu berdoa dengan ucapan syukur. Kita harus selalu bersyukur atas segala yang kita dapat, baik kesulitan maupun berkat. Dengan berdoa, kecemasan akan terganti dengan kedamaian. Jika Allah berjanji melalui ayat yang ke-6 bahwa Allah akan menanggulangi segala kekhawatiran, begitu kita memberitahu Allah apa yang diperlukan atau tidak menyukai kekhawatiran datang, saat itulah Allah akan langsung mengurusnya. Corrie ten Boom menawarkan resep yang bagus untuk kecemasan, kekhawatiran, dan keresahan. Pandanglah Yesus dan beristirahatlah. Kita perlu menegaskan bahwa melalui khotbah ini Allah tidak berjanji untuk mengubah keadaan kita. Allah hanya berjanji akan memberikan kedamaian yang melampaui akal bagi kita. Keadaan mungkin tidak berubah, tetapi kita akan tetap diberi kedamaian. Dengan kata lain, yang Tuhan janjikan adalah penjagaan hati dan pikiran, bukan perubahan atau keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat segala yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Melalui firman-Mu, kami semakin diyakinkan dan dipercayai bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang perlu kami khawatirkan di dalam hidup ini, karena damai sejahtera-Mu yang memelihara hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk menyatakan kekhawatiran kami kepadamu di dalam doa dan permohonan kami dengan ucapan syukur. Mampukan kami untuk bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Mampukan kami untuk berbuat kebaikan, dan kebaikan kami diketahui semua orang. Bapa yang di surga, berkatilah kami sekalian yang telah mendengar dan menerima pemberitaan firman-Mu, agar kami mampu bersuka cita di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa buat para pendengar dan penerima firman Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, penyakit, dan pergumulan hidup. Kiranya melalui kuasa darah Yesus mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.